Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan ungkapan puja-puji syukur kehadirat Allah lewat ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karunia yang tiada henti tercurah kepada kita sepanjang waktu, setiap saat, selama menghela napas dari tidur sampai ke tidur kembali. Sempurna karunia Allah itu terutama disebabkannya iman Islam, ketaatan, ketakwaan, bergetarnya hati ketika menyebut asma Allah, membaca ayat-ayatnya. Mudah-mudahan selanjutnya Allah menganugerahkan keistiqomahan dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam segala kebajikan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan alam kekasih Allah, panutan kita yang telah mengajarkan bagaimana membersihkan hati agar memiliki hati yang mulia lewat ajaran beliau, dengan keikhlasan, ketulusan, kesabaran, keridhaan, terutama yakinnya kepada Allah yang maha melihat, maha menyaksikan kepada setiap gerak-gerik yang kita lakukan, yakni Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sempurnakan sanjungan atas beliau kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at. Mudah-mudahan juga harapannya sampai kepada kita, ittiba kepada beliau kelak di hari kiamat, termasuk umat beliau, lebih-lebih yang selalu kita berharap dalam doa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin di hampir penghujung bab-bab yang menjelaskan tentang berbagai larangan atau sifat-sifat yang tercela, bahkan ada yang sangat tidak disukai Allah, sangat dibenci oleh Allah dari suatu tindakan atau perilaku. Di antaranya di dalam bab Damidil Wajhain ada sifat manusia bermuka dua. Kalau istilah lain itu seperti memiliki kepribadian yang ganda. Muka dua itu bukan depan belakang atau kiri kanan, muka
sikap yang lahir dari sifat tercela hati. Ini termasuk kepada sifat munafik. Munafik itu macam-macam. Nah, ada yang paling tidak disukai oleh Allah itu orang yang bermuka dua. Biasanya dilatar belakangi dengan kepentingan. Pada zaman Rasulullah ada namanya Abdullah bin Ubay di Madinah. Abdullah bin Ubay lisannya menyatakan masuk Islam, ikut bersama dengan Rasulullah. Sangat baik kata-katanya, manis, tetapi di dalam hatinya memiliki rasa dendam kepada Rasulullah. Bahkan berniat dari mulai menggagalkan perjuangan beliau bersama sahabat, bahkan menghancurkannya. Ini yang termasuk kepada istilah musuh dalam selimut, nusuk dari belakang, gunting dalam lipatan. Dan ini merupakan penyakit yang berbahaya. Rasulullah dalam satu riwayat lunak, jadi masih memberikan toleransi. Semakin beliau memberikan ruang, semakin gencar Abdullah bin Ubay berniat untuk merusak situasi kekuatan yang disusun oleh beliau dari kalangan Muhajir dan Ansar. Sahabat Muhajirin dan Ansar kemudian diprovokasi begitu supaya saling timbul kecurigaan di antara dua kelompok itu. Makin menjadi-jadi Abdullah bin Ubay. Jadi sifat orang munafik itu diketahui oleh dirinya, tahu dirinya bahwa melakukan hal-hal yang buruk, sadar, sengaja. Makanya Allah sangat membencinya. Jadi orang yang bermuka dua atau kata lainnya adalah sifat-sifat dari munafik itu sangat disadari oleh dirinya. Jadi bukan kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan keliru, tetapi memang itu adalah mutlak sebuah tindakan yang buruk. Sampai-sampai ada diisukan bahwa Abdullah bin Ubay itu akan dibunuh. Sayyidina Umar juga meminta izin kepada Rasulullah, jika boleh ya Rasul, akan saya habisi katanya ini orang. Kenapa? Karena mengganggu, merusak, menciptakan suasana tidak baik, bahkan melemahkan perjuangan baginda Nabi. Itu pelin-pelan, mencela-mencela begitu ya, berkhianat. Itu sudah biasa bagi tipikal orang yang seperti itu, seperti yang terjadi di masa Rasulullah, yaitu Abdullah bin Ubay. Tetapi beliau memiliki anak Abdullah juga namanya, sangat baik, sangat soleh. Ketika ada isu, ada kabar bahwa dengan sikap Abdullah ini yang sangat nampak kemunafikannya kepada Rasulullah, kemudian ada rencana akan dibunuh, datang putranya menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar bahwa ayahku
Kata putranya, ya Rasulullah, aku berdiri di hadapanmu siap menggantikan akulah sebagai pengganti dari ayahku, karena aku khawatir jika ayahku dibunuh, kemudian aku merasa dendam sehingga akan merusak nilai-nilai kebaikanku. Rasulullah tersenyum, kemudian aku tidak akan bersikap keras kepada ayahmu meskipun berkali-kali mengkhianatiku. Itu makin jadi, malah diberikan toleransi itu makin jadi pelajaran bagi kita ya. Dalam suatu kegiatan, kemudian perjuangan, langkah-langkah yang sedang disusun dengan target-target kebaikan, tidak ada orang di dalamnya orang munafik, nah itu boleh juga dikeluarkan dari kelompok itu, karena akan memprovokasi, akan mengacaukan, akan mengganggu, sangat berbahaya dan bisa menciptakan di antara dua hubungan, ya, itu berkawan juga. Dia saat berbicara dengan orang ini begini, kemudian di belakangnya sudah lain lagi. Nah inilah yang sangat tidak disukai, sehingga turun ayat Allah di dalam surah An-Nisa ayat 108 dan bahkan sampai 109. Kita lihat ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagai ayat sindiran. Yastahfuna minan nas wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum. Kata Allah, dari manusia mungkin bisa bersembunyi, ya, bisa aman, kemudian bisa tidak diketahui rencana-rencananya, tipu dayanya. Wala yastahfuna minallah, akan tetapi tidak akan bisa luput dari pengawasan Allah, tidak bisa bersembunyi dan tidak bisa melakukan tipu daya apapun di hadapan Allah. Wa huwa ma'ahum in yubayyituna ma yarda minal qaul. Allah sangat membenci kepada orang-orang yang saat berjumpa dengan kelompok ini dia berkata A, kemudian ketika berjumpa dengan kelompok yang lain dia berkata B, dan bahkan memang membawa kepentingan. Aku tolocap karena begitu ya, lain di muka, lain di mulut, lain di hati. Dia bisa menyembunyikan, bisa mengemasnya, bisa merekayasa kata-kata dan sebagainya. Nah ini bahwa orang-orang yang ada penyakit nifaq pada dirinya diwajhain dengan cara yang licik begitu ya. Wa kana bima ya'maluna muhita, dan pasti Allah akan mengetahui, meliputi apa yang diperbuat. Ha antum haulai jadaltum anhum bil hayatid dunya. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia. Biasanya orang-orang yang bermuka dua ini punya kepentingan secara materi, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya yang bersifat dunia. Gitu. Sehingga bagaimana pihak-pihak lain supaya hancur, kemudian gagal, dan dia yang
memperoleh keuntungan, maka bisa mencelaki orang, menghancurkan kehidupan orang, apalagi orang baik, orang yang bersih hatinya, tidak ada buruk sangka. Ini yang menjadi korban, itu sangat berbahaya sifat-sifat munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, jauhi 4 sifat, kata beliau. Jika ada 4 sifat itu, maka kalian termasuk kepada orang yang munafik dan sangat dibenci Allah. Yang pertama, berkhianat. Jadi berkhianat, mengkhianati kesepakatan, kemudian kebaikan dikhianati. Ini. Jadi ada tipikal orang yang punya penyakit hati dan ini sangat buruk, gitu ya. Sebab-sebabnya bisa jadi karena lemah iman, bahkan tidak ada iman, sehingga tidak segan-segan berkhianat, dan itu sangat berbahaya, bisa menghancurkan kelompok ya yang sedang membangun kekuatan, kemudian menargetkan berbagai kebaikan, kemaslahatan. Apabila ada orang yang punya penyakit hati yang selalu berkhianat, tidak sedikit yang berakhir dengan kegagalan, bahkan kehancuran. Bahkan suatu negara, suatu kelompok, suatu wilayah, ya, kepemimpinan dan sebagainya, kalau di dalamnya banyak orang-orang yang munafik, itu kehidupan berbangsa bernegara itu bisa terpuruk, bisa dalam kehancuran. Dan ini bisa terjadi di kehidupan saat ini. Latar belakangnya apa? Materi, dunia. Bahkan orang seperti ini itu diistilahkan serigala berbulu domba. Wajahnya begitu ya, tampilannya seperti domba yang kalem, kayak domba Garut begitu ya, cakep, tampilannya bagus, begitu menarik, tetapi di dalam hatinya serigala menikam dari belakang, menunggu titik lemahnya di mana, akan dicari, kemudian dibuat strategi cara menghancurkannya. Dan ini sangat berbahaya. Kalau di negeri ini, di suatu kelompok, di mana saja ya, sedang menggarap berbagai kebaikan dan ada orang munafik di dalamnya yang punya sifat khianat, berkhianat. Kata Rasulullah, maka jauhi oleh kalian sifat tercela itu, sangat tercela. Pertama, tanda-tandanya berkhianat. Kemudian merubah kesepakatan yang sudah ada sesuai dengan kepentingannya, gitu. Tidak mempedulikan siapapun yang ada di sekitarnya. Bahkan lawan bisa jadi kawan dia buat. Itu. Ini bahayanya begitu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, adalah tidak menepati janji. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat, apa yang harus dilaksanakan, ditunaikan, dijaga, dijalankan, itu bisa dikhianati, ya, tidak ditepati janjinya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, sifat munafik itu adalah berkata dusta.
ya merekayasa, membuat tipu daya, berkata bohong sana, bohong sini, begitu. Dan bahkan menjadi kebiasaan berkata bohongnya, ya menciptakan cerita baru. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Kalau musuh itu jelas ada di hadapannya, berbeda pakaiannya, berbeda caranya. Kalau orang munafik ada di dalam, gitu ya, sangat manis, gitu, kata-katanya bagus, tetapi dia punya rencana tertentu. Itulah yang membuat Allah dan Rasulnya sangat murka. Bahkan Allah melaknat terhadap orang-orang yang memiliki sifat nifaq. Kemudian yang keempat, berlaku zalim. Bayangkan begitu ya, temannya sendiri dijadikan korban, orang terdekat bahkan baik kepada dia bisa dihianati, ya, bisa dijadikan korban, bisa dihancurkan. Maka itulah yang paling sulit, kata Rasulullah, adalah bukan menghadapi Abu Jahal, bukan, tetapi orang yang sudah menyatakan Islam, di dalam hatinya ada penyakit munafik. Itu yang paling sulit, kata Rasulullah. Ya, berkata manis tetapi punya sikap yang buruk, yang tersembunyi di dalam hati, sehingga Allah menurunkan ayat yastahuna minan nas wa la yastahuna minallah wa huwa ma'ahum. Dari manusia bisa bersembunyi, ya, bisa aman, tetapi kata Allah, kami melihat, kami menyaksikan, karena kami menyertai kalian di mana saja, sehingga Allah mengetahuinya. In yubayyituna ma la yardu minal qaul. Allah memastikan sangat tidak menyukai terhadap kata-kata yang berbeda saat berjumpa dengan yang satu, kemudian berjumpa dengan pihak yang lain. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit. Allah mengawasi. Ini adalah pembelajaran bahwa menanamkan keyakinan atas pengawasan Allah. Nah, orang-orang munafik itu karena dianggap, bahkan dianggap tidak beriman, sehingga tidak memperdulikan soal bagaimana pengawasan Allah kepada dirinya. Bayangkan, tahu apa yang dia rencanakan, sadar begitu ya dengan perilakunya. Dia menyadari bahwa ini salah, ini perilaku yang buruk, ini adalah tindakan yang tidak terpuji, bahkan saya menzolimi orang lain. Tahu dia sadar atas perilakunya itu. Itu yang membuat Allah sangat melaknat orang-orang munafik. Dasarnya apa? Latar belakangnya, antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya wa may yujadillahu anhum yaumal qiyamah amma yakun alaihim wakila. Jadi itulah sifat-sifat yang sangat tidak disukai oleh Allah. Jadi jenis-jenis munafik, dari mulai munafik yang terendah begitu ya, sampai kepada munafik tingkat tinggi. Munafik tingkat tinggi itu adalah dia mengatakan beriman, padahal dia adalah sebagai musuh orang beriman. Itu munafik itu. Bersikap baik padahal dia niat menghancurkan. Nah, ini munafik yang paling tinggi ya, apa ya, level keburukannya itu. Kemudian dia berkata membantu padahal mencari kelemahan. Di mana titik kelemahannya?
di situ akan dia hancurkan, kemudian akan dia kuasai. Dan harus berhati-hati dengan sikap orang-orang yang memiliki kemunafikan semacam itu, sehingga Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, hati-hati dengan orang yang dekat denganmu. Duduknya juga di samping Rasulullah, pakaiannya pakaian orang alim, gitu ya. Ini bayangkan, pakaiannya orang alim, bisa pakai gamis, bisa pakai imamah, itu ya. Iya, kemudian berbahasa Arab yang fasih. Lalu dia bicara ada buku-buku hadis Rasul, ayat-ayat Allah. Bayangkan, seakan-akan dia adalah seorang yang bersih, padahal dia punya rencana untuk kepentingan dirinya, mencintai dunia, melupakan Allah. Bukan berarti tidak sadar, dia paham, akan tetapi ada sifat dan sikap yang tersembunyi. Dan mungkin bisa terjadi, atau mungkin terhadap diri kita. Munafik yang paling rendah begitu ya, itu berkata bohong, termasuk sifat munafik juga. Jadi untuk menyelamatkan dirinya, dia harus berbohong ya tidak diperbolehkan begitu. Ya. Aduh maaf begitu ya. Kemarin itu saya kalau janji begitu ya, jadi ketemuan di mana, nah ternyata ada hal yang lebih menguntungkan, maka dia tinggalkan janji itu. Lalu dia berkata bahwa termasuk kategori munafik atau nifaq. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajidun nas ma'adina khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Kehidupan manusia itu laksana seperti logam berharga. Ya, pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada masa itu kehidupan manusia diistilahkan seperti logam yang berharga. Kalau dasarnya beriman, insya Allah dia dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik, walaupun latar belakang logam atau apa namanya, logam berharga begitu, atau logam biasa menjadi logam berharga. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebelumnya beliau ingkar, bahkan sangat memusuhi, membenci Rasulullah. Suatu ketika niat untuk membunuh Rasulullah, tetapi setelah diberikan hidayah masuk Islam, kemudian hilang sifat-sifatnya, sifat buruknya, kemudian sifat keingkarannya, sifat kemunafikannya, berganti dengan sifat yang terpuji dengan keimanan. Idza faqihu, kemudian dipilih oleh Allah menjadi mutiara yang paling berharga setelah paham. Dia setelah paham, kemudian benar-benar beriman, dan selanjutnya memiliki keistimewaan, bersih hatinya, tidak ada kepentingan begitu ya, tidak ada keinginan untuk menjadi khalifah pada diri beliau. Bahkan wa tajidu syarran nasi
nasi dal wajhain. Bahkan beliau dan para sahabat yang sudah memiliki keistimewaan di dalam dirinya sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman, jauh dari sifat zalim, sifat munafik, sangat membenci dengan kekuasaan, tidak menginginkan, ya, tidak berebut kekuasaan. Ada dalam kalangan para ahli sufi, kalau orang menginginkan jabatan, begitu ya, sangat nafsu dengan jabatan, ya, yang bukan karena hak bagi dirinya, gitu. Kalau hak bagi dirinya, kemudian dia benar-benar bercita-cita ingin membangun kehidupan ini lewat kekuasaan yang dimilikinya, dan pantas dia menjabat kekuasaan itu. Ini ada sifat munafik itu yang disebutkan di masa Rasulullah adalah orang yang menginginkan kekuasaan tetapi tidak mengukur diri dengan kemampuan, lalu dia merekayasa untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dipastikan bahwa ada tanda kemunafikan pada dirinya. Iya, sesungguhnya dia tidak mampu, tidak punya kemampuan, bahkan dia pun juga menyadari tidak punya kemampuan itu. Kemudian berlagak seakan-akan tidak menginginkan, begitu ya, padahal sesungguhnya dia menginginkan. Itu di zaman Rasul mengatakan, sahabat menjelaskan pada zaman Rasul itu adalah sifat yang tercela, termasuk sifat menimpa. Nah, kata beliau, kalau dipilih sebagai orang yang baik-baik, kalau tidak, wala tajidu nasyarun nas fi hadhihi sa'ni asyadahum lahu karahiyatun. Dan ada juga ya manusia yang oleh Allah dibiarkan dalam kemunafikannya seperti Abdullah bin Ubay. Wa tajidu syarrun nas dal wajhain, sehingga engkau mendapati orang yang bermuka dua. Itulah Abdullah bin Ubay. Gitu. Kepada Rasulullah baik luar biasa, bahkan berkata ingin berjuang membela Islam, tetapi membocorkan rahasia-rahasia kepada Abu Jahal. Ya, diam-diam menyampaikan, ini pasukan Muhammad besok berada di sini, segini kekuatannya. Itu karena memang niat menghancurkan. Sebab-sebabnya Abdullah bin Ubay itu, dia sebagai tokoh di Madinah, setelah situasi perdamaian atau permusuhan antara kaum Hajr sama As kemudian dipersatukan oleh Rasulullah. Nah, dari kedua kaum itu tidak menyukai, akhirnya ditinggalkan, berharap menjadi pemimpin, bahkan menjadi raja, begitu, memakai mahkota kekuasaan. Nah, tetapi tidak diberikan ruang itu oleh Rasulullah, ya, sehingga membenci dan dendam kepada beliau. Ini latar belakangnya menginginkan kekuasaan, menginginkan materi. Itu mungkin bisa terjadi di berbagai keadaan, ya, sifat-sifat yang sangat buruk itu, memiliki dua kepribadian. Wajhaini alladhi yati haula'i biwajhi yatina haula'i biwajhi. Jadi tipikal orang ini datang ke kelompok yang satu berlagak baik, kemudian datang lagi ke kelompok yang satu dengan sikap yang baik pula, padahal di dalam dirinya dia punya niat tertentu, ya, bersikap baiknya itu. Mungkin mengatakan bahwa kelompok ini seperti ini atau orang ini, mungkin di dalam pertemuan
kelemahannya juga bisa. Ya di dalam perkumpulan, di keseharian, ya di lingkungan, di mana saja. Nah ini adalah sifat-sifatnya. Bagaimana sikap terhadap orang yang begini? Ya harus punya sikap. Karena sebenarnya Rasul juga pada saat itu, seandainya putra Abdullah bin Ubay tidak menyatakan demikian, maka Rasul tidak akan memberikan sikap yang lunak, karena memang tidak bisa ditolerir. Dia akan terus melakukan itu. Itulah seburuk-buruknya sifat dari munafik dan sangat berbahaya. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis terakhir, hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Zaid, bahwasanya orang-orang berkata kepada kakeknya Abdullah bin Umar, kami menghadap kepada para penguasa kami, lalu kami mengatakan kepada perkataan yang berlainan dengan apa yang kami perbincangkan pada waktu kami berada di luar. Abdullah bin Umar berkata, kami dahulu menganggap yang demikian itu adalah sebagai kemunafikan pada saat di zaman Rasulullah. Nah, jadi termasuk kepada kategori sifat atau perilaku yang nifaq. Maka ini termasuk kepada jajaran penyakit hati. Ya, munafik penyakit hati. Terkhusus dalam hal munafik ini, ada munafik secara fikih, ada munafik secara tauhid. Kalau munafik secara fikih adalah perilaku, tujuannya untuk dunia, untuk kedudukan, untuk jabatan, mengkhianati orang, berlaku zalim. Ini munafik menurut fikih atau dalam pandangan fikih, dosa, termasuk dosa besar. Kemudian ada munafik secara tauhid. Munafik secara tauhid itu pura-pura beriman, pura-pura masuk Islam, mempelajari Al-Quran, sesungguhnya dia tidak beriman, hanya mencari-cari kelemahan umat Islam. Ini munafik secara tauhid. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela itu, karena sesungguhnya orang nifaq atau orang munafik sangat dilaknat oleh Allah, dimurkai Allah. Seputar dari bab kelanjutan tentang hal yang diharamkan, terkhusus soal perilaku batiniyah, yaitu sifat kemunafikan. Monggo, ada hal yang mau disampaikan? Silakan Pak Yanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang yang bersikap dia Islami, jika itu berguna untuk kepentingannya, maka dia akan menggunakan hukum Islam. Tapi kalau itu merugikan, maka dia menolak hukum Islam. Apakah itu untuk kepentingannya? Apakah itu termasuk kategori munafik? Sangat, ya, apalagi tujuan itu pura-pura, ya. Itu bisa batal juga iman. Jadi hal yang menguntungkan kemudian diambilnya dari bagian syariat agama itu, ketika tidak maka ditolaknya, bahkan dianggap ini harus dihilangkan, ya. Termasuk kepada hal yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, akan diabaikan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah, adalah salah satunya orang yang menambah dan mengurang ayat-ayat Allah. Yang dimaksud, kalau cocok diambillah ayat itu, kalau tidak ditinggalkan, bahkan bila perlu dihapus. Itu sifat munafiknya. Itu sangat
lipat, ya, sangat lipat. Menguntungkan untuk dirinya, untuk tujuannya. Ayat Allah dikedepankan, gitu ya. Setelah sampai kepada tujuan, ayat Allahnya ditinggalkan atau memang tidak dipakai. Itu ayat termasuk kepada golongan-golongan orang-orang munafik adalah mencari dasar-dasar dalil-dalil yang sekiranya menguntungkan, dan jika bertentangan akan dia tinggalkan. Padahal di dalam syariat agama tanpa kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dia harus terima, dia harus yakini kebenarannya, terlepas dia paham atau tidak, bukan asal cocok atau tidak, begitu ya. Tetapi itu adalah menjadi ketentuan yang pasti yang bersumber dari Allah. Masih ada? Ada lagi satu lagi Ustaz. Di surat Al-Baqarah itu orang munafik itu dianggap dimisalkan sebagai orang yang menyalakan api, Ustaz. Kemudian dia mengikuti petunjuknya itu api. Kemudian apinya itu matinya dicabut oleh Allah atau dimatikan sendiri. Di perumpamaan ayat itu Ustaz di Al-Baqarah. Dan itu maksudnya apa itu Ustaz, penjelasan perumpamaan sebagai orang yang menyalakan api? Saking bahayanya dari sifat-sifat yang tercela ini diistilahkan kepada berbagai istilah, ya, supaya menjadi perhatian, Jadi peringatan-peringatan Allah terhadap sesuatu yang penting kemudian oleh Allah diistilahkan, diperumpamakan. Itu memperumpamakan itu agar menjadi pelajaran, gitu ya, menjadi perhatian, sehingga kita akan menjauhi. Contoh seperti orang yang tidak ikhlas dalam beramal, ya, dalam beribadah, yang karena manusia, bersedekah karena manusia, diibaratkan seperti batu licin, kemudian di atas batu itu ada debu, lalu datang hujan, maka bersih kembali, hilang seketika. Sesuatu yang penting oleh Allah itu diistilahkan, diibaratkan. Demikian juga sifat-sifat munafik, karena akan mendatangkan kemadorotan yang besar, ya, diistilahkan dengan api, diistilahkan dengan sesuatu yang lain yang sifatnya akan berakhir dengan kehancuran. Itulah gambaran-gambaran di dalam Al-Quran. Dasarnya adalah ibrah agar menjadi pelajaran. Nah, tentu bisa merusak amal, bisa membatalkan iman, ya, dari sikap-sikap munafik tadi. Bisa dari asalnya dosa biasa bisa membatalkan iman. Sebagai contoh, yaitu ya, dari sikap munafik sebagai muslim. Nah, ini ayat ini pas, giliran ayat yang lain ini tidak cocok nih, ayat ini tidak cocok dengan zamannya, tidak cocok dengan bangsanya, gitu, dengan kemajemukan dan lain sebagainya. Konsep Allah itu datang akan masuk kepada setiap keadaan. Jadi perumpamaan yang digambarkan oleh Allah dasarnya adalah agar kita menjadi perhatian terhadap hal-hal yang diperingatkan. Karena itu